Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ratnawati, saya mahasiswa program Dr. Manajemen Pendidikan Universitas Mula Warman. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi yang diampu oleh Profesor Dr. Laili Komariah MSI. Baiklah, saya akan memulai. Yang menjadi tugas saya adalah organisasi kepemimpinan sekolah menengah. Pentingnya manajemen dan kepemimpinan dalam sekolah merupakan peran strategis organisasi sekolah dalam mendukung pendidikan berkualitas. Pengertian organisasi sekolah. Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sekolah sebagai suatu sistem diorganisasikan untuk memudahkan pencapaian tujuan belajar dan mengajar yang berkualitas dalam melayani peserta didik secara efektif dan efisien. Sekolah sebagai organisasi tentunya memiliki budaya organisasi yang menjadi peran penting dalam perwujudan visi dan misi sekolah. Struktur organisasi di sekolah menengah itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah bidang humas, guru, wali kelas, kepala tata usaha, staf tata usaha, pembina ekstrakurikuler, petugas perpustakaan, laboratorium dan UKS, siswa dan organisasi siswa, serta komite sekolah. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kepala sekolah, yang pertama, kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah, bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan sekolah, akademik, keuangan, sarana prasarana, dan hubungan eksternal. Wakil kepala sekolah mempunyai tugas Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Wakil Kepala Sekolah bidang OSIS menangani kegiatan siswa, pembinaan disiplin dan organisasi kesiswaan. Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana mengelola fasilitas dan peralatan sekolah. Wakil Kepala Sekolah bidang humas menjalin hubungan antara masyarakat, alumni, dan instansi luar. Adapun peran guru dan wali kelas, yaitu untuk guru menyampaikan materi pembelajaran, menilai siswa, dan melakukan pembimbingan. Wali kelas mengelola satu kelas, menjadi penghubung antara siswa, guru, dan orang tua. Peran kepala TU dan staf TU, yaitu kepala tata usaha memimpin staf administrasi dan mengelola dokumen sekolah. Staf tata usaha menangani administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan arsip. Peran pembina yang lain yaitu pembina ekstrakurikuler bertanggung jawab atas kegiatan di luar pembelajaran formal seperti OSIS, pramuka, olahraga, dan seni. Untuk petugas perpustakaan, laboratorium, dan UKS mengelola sumber belajar, alat praktikum, dan pelayanan kesehatan siswa. Bagi siswa dan organisasi siswa, peserta didik yang juga berpartisipasi dalam kegiatan organisasi sekolah. Komite sekolah berfungsi sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan, penyaluran aspirasi masyarakat, dukungan terhadap program sekolah. Pengertian kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan, menurut Komairoh 2022. Kepemimpinan sebagai proses kolaboratif menuju tujuan bersama, menurut Fariha dan Mustaqim 2024. Kepemimpinan sebagai perilaku yang bertujuan mempengaruhi aktivitas menuju kebaikan bersama, menurut Tirta Jaya 2021. Adapun gaya kepemimpinan kepala sekolah, ada gaya demokratis, yaitu gaya partisipatif dan terbuka, ada gaya otoriter, kendali penuh, ada gaya delegatif, pelimpahan wewenang, dan yang berikutnya gaya ideal yaitu transformasional dan instruksional. Kepemimpinan transformasional mempunyai ciri membangun visi bersama,
memotivasi dan inspirasi guru dan siswa, inovasi dan perubahan positif. Kepemimpinan instruksional fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, supervisi akademik yang efektif, evaluasi pembelajaran berbasis data. Tantangan dalam kepemimpinan di sekolah menengah yaitu adanya perubahan kurikulum yang cepat dan tuntutan teknologi digitalisasi. Strategi untuk penguatan organisasi dan kepemimpinan, peningkatan kompetensi kepala sekolah, pelibatan aktif guru dan orang tua, pengembangan budaya sekolah yang positif. Penutupnya, organisasi dan kepemimpinan merupakan fondasi sekolah unggul. Sinergi semua unsur diperlukan untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Pemimpin yang baik bukan hanya memberi perintah, tapi memberikan teladan. Terima kasih, begitu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.